Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanur qayyum la ilaha illa huwa atubu ilaih rabbil. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanur qayyum la ilaha illa huwa atubu ilaih rabbil. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanur qayyum la ilaha illa huwa atubu ilaih rabbil. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanur qayyum la ilaha illa huwa atubu ilaih rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ila al-hajj Abdurrahman bin al-Hajj Muhammad Ali Syaiban wa ila ruh al-Hajj Muhammad Judi bin Haji Ramli Pemangkih wa ila ruh al-Hajj Abdurrahman Siddiq Mufti Negeri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di halaman 50 itu rukun khutbah. Yaitu memuji Allah Ta'ala pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi di awal khutbah itu mau kada mau nang harus ada ini nih kalimat Alhamdulillah. Itu apakah lagi sambungannya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pokoknya alhamdulillah dahulu. Atau sambungannya misalnya alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Jadi kalau khutbah itu jangan tertinggal dahulu pertama-tama ini alhamdulillah. Itu memuji Allah Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Jadi sambungannya kena apa-apa kita bisa kita tambahi sambungannya. Kemudian nang kada boleh tertinggal karena itu bersalawat atas Nabi. Pada keduanya di khutbah pertama harus ada bersalawat kepada Nabi kita. Khutbah kedua kayak itu juga. Lalu misalnya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Batu syahadat dahulu, syahadat kada termasuk rukun Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anyar dua bersalawat. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini jatah tinggal di khutbah. Dalam khutbah itu jatah tinggal ini. Karena ini rukunnya khutbah. Semalam salawat itu artinya kita mendoakan lawan Nabi semoga diberikan tambahan rahmat, diberikan keagungan. Kalau Allah Ta'ala bersalawat yaitu Allah Ta'ala itu memberikan rahmat yang banyak kepada Nabi kita atau kepada Nabi-Nabi lain dan mengagungakan, sangat menghormati. Itu artinya Allah bersalawat kepada Nabi. Kemudian lalu karena dalam berkhutbah itu jangan tertinggal berwasiat takut akan Allah pada keduanya. Di khutbah pertama, khutbah kedua harus berwasiat supaya takut kepada Allah. Maksudnya berwasiat wasiat takwa. Nah, seperti kita katakan usikum bitaqwallah. Aku berikan wasiat kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah.
Ini berwasiat takwa kepada Allah. Jadi maksudnya ini nang berkhutbah kan juga dia menasihati dirinya supaya bertakwa kepada Allah dan menasihati hadirin supaya takwa kepada Allah. Namun takwa ini kan tabarat ini menjunjung segala perintah, apalagi yang wajib perintah itu, dan menghindari segala yang dilarang, apalagi maksiat. Itu makna takwa. Kemudian kalau khutbah itu, di khutbah yang pertama jangan tertinggal membaca Quran pada salah satunya. Misalnya di khutbah pertama jangan tertinggal harus ada membaca ayat Quran. Yang bagus Quran itu diletakkan pada khutbah pertama. Jadi kena sudah hendak habis khutbah pertama, lalu di situ sebelum barakallahu li wa lakum baca Al-Quran dahulu. Jadi baca Al-Quran itu sesuai apa yang diceramahakan, yang dibicarakan dalam khutbah. Itu. Lalu karena khutbah kedua, jangan tertinggal juga nih. Satu, alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi, bersiap dengan takwa, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, kepada para hadirin. Lalu bagus juga nih ada sedikit ayat Qur'annya di khutbah kedua itu. Terus nang kada boleh tidak di khutbah kedua itu jangan sampai tertinggal karena mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua, seperti mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Setidaknya ini. Namun ada yang ditambah lagi, wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wa a'da'aka a'da'idin. Ini yang mana bisa Arab, yang mana lihai. Tinggikan kalimat engkau, binasakan mereka-mereka yang kafir, musuh engkau, musuh agama. Binasakan mereka-mereka yang ahli bid'ah. Wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Tinggikan kalimat engkau atau agama engkau sampai hari kiamat. Ini kalau Allah maghfir lil muslimin wal muslimat itu minimal. Jadi kalau ditambahi itu tadi, tambahi itu. Kalau perlu Allahumma a'izzal Islam fi Palestina, misalnya, ya Allah muliakan Allahumma a'izzal Islam fi muslimin fi Palestina. Ya Allah muliakan kaum muslimin di Palestina. Ini tambahan. Nah, jadi ini sudah ada doa untuk kaum muslimin sudah, jadi lengkap sudah rukunnya, jadi tambah-tambahan itu lagi. Ini khutbah kedua sampai. Lalu khutbah itu ada syaratnya pelan. Satu, memperdengarkan khatib akan rukun khutbah kepada 40 orang. Minimal di masjid itu mendengar 40 orang. Yang sah berjumaat, artinya nang mereka itu diwajibkan berjumaat dan bukan musafir, berakal baliknya, karena ada suatu ya kita problem
pakana pajah lampu lalu mik kada bunyi. Minimal di masjid ini kalau 40 itu sabaris kah? Nah, jangan sampai barisan di mukanya kada mendengar. Kalau kebetulan hatibnya itu suara besar biar kada tapi kawan nyaring. Lalu inya bamik kan kawan nyaring keseluruhan. Pas takana kena kejadian miknya mati, lampu mati. Maka mau kada mau hatib tadi benyaring supaya mendengar nang dua barisan kita nih lebih 40 kalau. Nah, maka dua barisan kita nih dia kita nang ahli Jumat. Nang artinya diwajibakan Jumat wanita itu. Balik lumayan. Terus rukunnya mesti bahasa Arab. Jadi pilihin yang mana rukunnya, nah itu harus bahasa Arab. Alhamdulillah dari bahasa rukunnya, salawat rukunnya, berwasiat takwa kepada Allah harus bahasa Arab, baca Qurannya, mendoakan kaum muslimin itu harus bahasa Arab. Lalu karena yang lain pada rukunnya itu kan untuk bernasihat, nah itu bahasa kita. Di Jawa kan bahasa Jawa, di Inggris kan bahasa Inggris ini. Tiga, berdiri bagi orang yang puasa. Jadi hatib itu amunnya kau berdiri. Terus suci daripada hadas dan najis dan yang tiada dimaafkan. Tentu hatib itu sebelum khutbah itu kan sangat hati-hati daripada najis nih. Ini karena ada suatu masalah yang ada najis itu gugur ke najis karing umpamanya teh cacat tuh gugur ke baju, maka segera dibuangi. Nah ini nang ngalihnya kalau hatib itu batal harus turun pada mimbar. Nah ada yang lain pulang naik nih, mun hendak hatib itu cuma hendak sidin baudu pulang, karena hatib itu wajib dalam keadaan baudu, dalam keadaan kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi entah di mapa misalnya hatib itu batal keluar angin, jangan ditaruh sakan ini. Maka hatib itu wajib bepadah lawan jemaah anak baudo nah. Abut ini bepadah kayak itu kan sabar atas sangalih. Ini ditaruh sakan kan berdosa pulang hatib ini. Baru mau khutbah dalam keadaan berhadas. Nah ini. Tapi kalau najis yang dimaafkan misalnya gugur lah, artinya barang-barang yang binatang itu yang kada berdarah kayak kumbang bola, tak gugur mati kumbang tadi, tak gena tak buat ke dalam bulu baju. Nah itu ada kalau membuang, tapi itu hadisnya najisnya dimaafkan. Kalau nang kada dimaafkan tadi dimaafkan tuh. Biasa khutbahnya apa ini ngalih nih? Biasa khutbahnya. Gugur cacak misalnya dalam baju itu. Paksa dulu dikeluarkan, lalu bahasa alhamdulillah mulai pertama nih mau khutbah di Saraba. Kalau hatib itu menutup aurat, nah jadi kalau aurat terbuka, nah ini ditutupi. Terus berduduk di antara dua khutbah dan sunat membaca surah Qul Huwallah. Jadi imbas sudah tunduk khutbah pertama harus
khatib itu berduduk satu mat, baca surah Qul Huwallah, habis itu berdiri ya lagi. Lalu ada nambah takon nih, ada salawat yang panjang, betul. Apakah itu dibenarkan aja? Wa angkulis sahabati Rasul ajmain, jadi salawat yang panjang itu tuh. Itu lumrah, itu panjang itu tuh. Itu masih dimaafkan tuh antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, jangan salawat kamilah. Nah, itu kepanjangan, itu bisa mahalat antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi namun bila hendak bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nah itu sudah. Nah, kalau tapaddal apa-apa macamnya ala asyrafi ubadik panjang dah, itu masih ulama masih mengatakan artinya antara khutbah lawan pertama dan khutbah kedua masih tersambung. Cuma ada tuan guru kalau nang Bilal membaca salawat ini kada dituntun akan sidin, salawat tadi sidin langsung berdiri. Takutan kalau kalau antara khutbah pertama lawan khutbah kedua sudah ada terhubung lagi. Jadi Bilal belum sampai membaca salawat, belum habis, salawatnya tak panjang. Lalu khatibnya menyambung khutbah kedua. Alhamdulillah, khutbah kedua. Ini khatib takutan kalau antara khutbah pertama itu lawan khutbah kedua kepanjangan salawat kalau kada tersambung lagi. Nah, tadi kan kita nih Jumat nih, tadi kan ini Rajab Jumat terakhir. Ada kalau bagi jamaah nih membaca di waktu khutbah imam, yang lebih bagusnya imam khatib tadi sudah duduk di khutbah antara khutbah pertama dan khutbah kedua, membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Si pendengar, si jamaah kada khatibnya itu ada fadilatnya ujar. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Terus berturut-turut antara rukun khutbah dan antara khutbah dengan sembahyang. Nah, jadi ini buku khutbah itu harus kita diperhatikan bujur. Jangan karena sudah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Balik membalik bukunya kalawasan mencari hanya tersambung. Nah, ini lalu antara kalimat khutbah itu terpisah kalimat yang jadi rukun ini, maka ini memerlukan khutbahnya biasa. Jadi maksudnya berturut-turut kalimat khutbah itu jangan tersalang-salang. Usia kena sudah membaca rukunnya itu hendak menarusakan rukun kedua, pohok membalik dulu mencari nah ini. Jadi harus diatur bujur ini. Lalu antara khutbah dengan sembahyang, sudah habis khutbah kedua, jangan bertele-tele imam, berencap usalli.
Tapi ada juga kan yang imam itu bersuara, kalau di Arab bahasa Arab, sawu suku pakum fa inna taswiyata suku pinta mamis salah, ratakan saf kalian karena meratakan sabtu untuk kesempurnaan sembahyang. Ini jangan lambat, jangan bertele-tele, tapi sudah cepat lagi bertakbir. Sebab antara khutbah habis khutbah kedua itu jangan tahalat menglawas, jangan tahalat menglawas itu. Jadi sudah wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala zikrullahi akbar itu lamnya itu kan lebih panjang Bang. Lam sungguh mengingat Allah itu lebih besar daripada nilai surga. Nyamun kada taitihi ya kena ada yang tak panjang. Wala zikrullahi akbar. Nah itu laknya itu kada panjang. Itu di surah apa itu ada wala zikrullahi akbar. Jadi mbak sudah kamat segera imam ke imaman. Mbak kalau betunjulan, nah betunjulan ini kan menyebabkan antara khutbah dan sembahyang itu kada terhubung. Lalu musawat kada tersambung lagi, kada mualat biasa pulang khutbah nih. Jadi usahakan sudah diatur umpamanya si Ano jadi imam, jadi jangan betunjulan lagi. Sudah si Ano ikam betunjulan sawat kalawasan waktu, maka mualat itu kada tersambung lagi lawan khutbah. Jadi lawan sembahyang Jumatnya memerlukan itu biasa khutbah mulai khutbah pertama bancapan. Apakah jadi betunjulan? Maka oleh sebab itu hatib itu mbak sudah kamat doa kan cukup ratakan sab, jangan bernasihat macam-macam. Saat bernasihat dulu jangan karena talantar nih. Terus khutbah itu di waktu zuhur. Kalau hendak mempercepat waktu, misalnya belum zuhur sudah mau khutbah, itu jangan. Lalu sunat-sunat pada hari Jumat. Satu, mandi bagi yang hendak hadir Jumat, supaya awak itu nyaman. Lalu misalnya si pulan itu mandi, sidin tu bila inya kada sabun, tetap aja awak berbau. Apa gunanya mandi nih? Kada bersabun, nak ke masjid, awak tetap aja berbau. Nah, paluhan saja deh. Jadi supaya jangan mengganggu jemaah, lalu mandi. Pas kada bersabun, ternyata awak sidin tuh bila dibawa mandi, bila kada bersabun tetap aja berbau. Nah ini memerlukan harus bersabun. Jadi maksudnya itu supaya kita nyaman, hadirin nyaman juga. Lalu ala kulli hal mendasar sudah bersabun juga tetap awak bau mahong. Pada mau dasar baunya kayak itu. Namun si pulan ini tetap ada dapat pahala mandi disunatakan mandi. Cuma mun dasar aslinya kayak itu kada mau dari dasar berbau juga. Lebih baik sidin ini
tak jauh sedikit lawan jemaah tak jauh jangan kuat tapi berparak benar sudah kayak itu dan apa berbau terus namun memang kayak itu keadaannya sudah kada kawa di beberapa mandi tetap aja masih ada berbau lagi pakai sabun apa ini bagi si pulan ini kada kawa asap awal mengganggu ini. Ada lagi tambahan di sini nih. Kalau hendak ke masjid tuh jar silahkan juga hubungan laki bini dahulu. Bersetubuh lawan bini agar karena di tengah jalan itu jangan mata itu liar, uta cangangi bibinian. Ada jangan kena di masjid begenangan nya kada apa-apa lawan bini tadi ini sekadar tambahan ada tambahan aja kalau ada nang itu toh nang ujar kita tak nang termasuk beliau itu termasuk ujar kita kuat. Nah, apabila artinya hendak tulak itu kada hubungan lawan bini, lalu karena sembahyang Jumat tuh kurang terganggu aur kagenangan. Lawan karena di jalan itu mata itu pindah melihat bibirnya nang nih pindah liar. Nah, bagi si pulan ini sebelum ke masjid ini harus dulu berhubungan supaya sembahyang itu pada terganggu supaya tulak ke masjid itu jangan pindah jangan uncangangi bibinian harus ini sekadar tambahan. Lalu memakai pakaian putih karena putih ini itu Nabi itu pakaian ada putih, ada hijau, ada habang. Nah, ini pakaian putihnya. Jadi umumnya kada putih itu kada dapat pahala sunat. Tapi, nah ini nang ke masjid ini memakai baju bergambar hantu di belakang. Maka di belakang ada lagi makmum ini. Maka si pulan ini gambar-gambar baju nang itu adalah ya kita mawaswisi lawan makmum nang di belakang. Gambar nang hantu bertaring Dracula itu dipakai lalu ke muka caranya paling pembelakangan lah itu kada mengganggu lawan makmum. Ini di belakang ada makmum lagi lalu nang di belakang lalu tak ITH. Nah ini maulah nang di belakang ini kurang kurang khusus sembahyang gara-gara tak ITH gambar nang. Jadi ini nang disunatakan di kain putih lah, pakaian putih ini. Tapi kada hendak ke masjid pun nang hari-hari lain bagus juga kain putih. Ittibaan bi Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Lalu pulang hari Jumat itu memotong koko. Jadi memotong koko ini hari Jumat, hari Kamis, hari Senin. Jangan Selasa, jangan Sabtu, jangan Ahad, jangan Arba. Itu kada disunatakan hari-hari itu. Jadi nang hari nang bagus, nah ini ngatakan deh Senayan, Kamis, Jumat nang lebih abdal lagi Jumat sebelum ke masjid. Utong koko ini.
Jadi ada ini nang baisian kuku panjang. Lalu di antara kakawanan aku aja mun kuku panjang tuh umpamanya kayak sidin itu misalnya bejual bejual soto kuku panjang. Aku lihat tuh di bawah kuku itu pindarigat aku aja kada menukare. Kalau waktu di WC aja sidin itu tersangkut di situ di kuku tadi. Ini apalagi nih kalau nang pedagang makanan ini jangan sampai kuku itu panjang, apalagi di bawah kuku tuh hirang. Usahakan kalau nang jual pintol, jual nasi goreng itu harus rapi kuku, jangan sampai nang di bawah kuku tuh hirang, maulah nang menukar ini rasa gelianan. Ini perlu diperhatikan nih. Ini bejual pintol bejual nasi goreng, tapi kuku hirang itu asa ngeri di memakannya, asa gelianan. Ini perlu perhatikan nih. Jadi kita kalau nak akhir kukunya Senin, Kamis, Jumat, jangan hari lain. Terus mendengarkan bunyi khutbah dan berdiam mendengarkan. Memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa dan tidak berihram. Jadi mau di bulan puasa lah ini jangan berminyak harum maksudnya nih. Kalau di Makkah kebetulan berihram jangan berminyak harum. Nah ini minyak harum manusia banyak itu ada aja nang minyak harum tuh kada katuju. Ada di antara ustadz itu nak katuju minyak harum melate. Sekalinya muridnya mencium bau maut. Jadi harus didedengarakan dahulu nang mana artinya banyak katuju aja mencium lah itu. Apabila misalnya kalau minyak harum melate itu kan nyaman tuh. Cuma karena banyak nang kada katuju, nah jangan ini dipakai minyak harumnya. Adapun minyak harum nang datang di kijang itu suci, minyak harum kasturi, dan paling harumnya itu baik. Ada ulama berkata, mani itu berasal dari darah lalu menjadi mani. Kemudian hati itu adalah berasal darah. Makanya hati ayam tuh kalau dipirek, kalau dihancurkan maka jadi darah. Jadi darah. Kemudian terjadinya susu itu, susu apa ini ya? Atau susu manusia. Itu berasal atau bercampur darah juga asalnya. Asal penciptaannya min baini farthin wa damin labanan sa'yuban lisyaribin. Terjadinya susu itu antara kotoran dan darah menjadi susu yang nyaman bagi si peminum. Jadi asal usulnya tuh darah antara kotoran manusia, antara tahe, maka jadilah susu. Lalu minyak harum kijang nang ada di awak kijang entah di lintuhutnya kayak itu. Nah ini di antara kejadiannya itu asalnya campuran darah juga, lalu menjadi mengental, lalu dihukumkan suci dan harumnya harum. Jadi ini bagus dipakai minyak harum ini. Tapi kalau ada ini larang ngalih mencari kijangnya.
Jadi banyak haram tuh anak ke masjid gitu supaya nyaman. Lalu bersegera pergi ke masjid bagi yang bukan hatib. Kalau hatib kenapa harus kaina, harus palahan ya. Jadi hatib itu jangan kita nang sawat baca cangangan lawan makmum dahulu. Jadi mun hatib itu bersungsung lalu kaina di masjid ini tagaulon jemaah. Jadi Belandong imbah sudah parak masuk waktu atau Belandong, masuknya pun ya kita ke dalam ruangan tersembunyi. Hanyar bila sudah mahambah tuh anu keluar supaya ada lebih wibawa sedikit. Disunatkan melambatkan sampai waktu khutbah. Baca surah Al-Kahfi pada siangnya atau malamnya dipanjang surah Al-Kahfi nih. Dan memperbanyak membaca salawat dan doa. Di hari Jumat itu banyak-banyak salawat dan banyak-banyak doa. Wallahu a'lam. Lalu ini faedah besar dari Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Siapa yang senantiasa membaca doa baris syair ini tiap-tiap Jumat niscaya mematikan Allah atas agama Islam dengan tiada diragukan lagi. Nah, itu baca ini nah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Tuhanku, hai Tuhanku, tidak pantas aku bagi Firdaus sebagai penduduknya. Wala aqwa, dan aku tidak sanggup di atas neraka ala nari jahim, di atas neraka jahim. Aku kada sanggup di neraka. Dibuat ke surga Firdaus kada cocok. Namunnya kayak itu, kayak ini aja nah. Wahabli taubatan, berilah aku satu tobat. Jadikan aku ini manusia tobat. Mun aku tobat kena waghfirli dzambi, dan ampuni dosaku. Maka sesungguhnya engkau fa innaka, maka sesungguhnya engkau ghafirudz dzambil azimi, mengampuni dosa-dosa yang besar. Ada juga mengatakan bahwa membacanya itu 5 kali setelah seminggu baca 5 kali dia rutin. Fadilatnya tadi akan dimatikan dalam keadaan Islam. Berarti kan rutin ke masjid nih. Jadi fadilatnya itu artinya godaan iblis itu hendak mati itu hendak melengsirkan iktikat kada mampan. Kada mampan iblis berusaha hendak mati itu hendak malingnya membilukakan iktikat kita. Tapi karena kita membaca ini lalu dipelihara oleh Tuhan, lalu mati dalam keadaan Islam. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnul khatimah, ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnul khatimah, ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.